What's up guys, welcome back with me, Rio Gandhi. Hai guys, di video kali ini gue mau kasih tau kalian 3 alasan kalian itu tidak cocok menjadi dropshipper. Dropship merupakan bisnis yang memiliki resiko yang sangat rendah, di mana kalian tidak harus mempunyai produk, kalian tinggal mencari supplier, lalu supplier tersebut yang mengirimkan ketika kalian mendapatkan orderan di online. Lalu kalian akan mendapatkan keuntungan apabila kalian berhasil menjual produk tersebut dengan menaikkan harga jual dari toko kalian. Tapi yang jadi pertanyaan adalah, apakah itu cocok untuk kalian sebagai dropshipper? Karena di video kali ini gue mau kasih kalian 3 alasan kalian tuh nggak cocok jadi dropshipper. Siapa sih yang nggak pengen berbisnis? Siapa sih yang nggak pengen jadi dropshipper? Resikonya sangat rendah, modal seminim mungkin. Tapi bukan berarti kalian adalah orang yang cocok untuk menjadi dropshipper. Mungkin saja kalian cocoknya menjadi reseller, produksi sendiri, atau punya brand sendiri, atau mungkin importir. Nggak cocok jadi dropshipper. Memang, maksudnya gimana sih? Yang gue maksud adalah mungkin kamu cocoknya di bisnis lain, bukan di bidang dropship. Oke, gue mau bahas ya teman-teman ya. Yang pertama, kalian orangnya itu tidak sabaran. Kenapa tidak sabaran? Ketika kalian menjadi dropshipper, kalian ini harus menjadi orang yang sabar. Kenapa? Ya, sabar di sini tuh dalam artian tuh banyak sekali ya. Cuman di sini yang akan gue tekankan adalah sabarnya lebih ke menunggu proses orderan dari supplier. Karena ketika kita dropship, kita meminta si supplier untuk mengirimkan produk atau paket tersebut. Nah, kita harus sabar. Terkadang kita sebagai dropshipper tuh nggak sabar supaya cepet dong dikirim produknya ke supplier. Sedangkan itu tidak boleh teman-teman, karena supplier juga mempunyai dropshipper yang lain, atau mungkin si supplier tersebut juga harus mengerjakan pengiriman yang lain dulu. Sabar teman-teman, antri. Belum lagi kalian harus chat supplier dulu nih, kira-kira produk ini ready gak ya? Atau ketika dapat orderan, ini tolong diproses ya. Nah, si supplier tersebut tidak langsung membalas chat kita. Kita tuh nggak sabaran, kayak buru-buru maunya diduluin gitu teman-teman, maunya langsung di-read, itu nggak bisa. Jadi tidak sabar di sini itu ada 2 tipe. Kalian tidak sabar untuk menunggu si supplier itu mengirimkan paket. Yang kedua, kalian tidak sabar untuk menunggu balasan chat dari si supplier tersebut. Kalau misalnya kalian tipikalnya tidak sabaran, bisa-bisa kalian di blacklist sama supplier karena dikira kalian itu terlalu spam atau terlalu berisik. Sedangkan ditunggu saja, karena supplier tersebut pasti akan memproses pesanan kamu. Atau supplier juga akan membalas pesan atau chat dari kamu. Jadi kalau kamu nggak sabar, kayaknya nih kamu nggak cocok deh jadi dropshipper. Sekali lagi gue tekankan, supplier itu pasti punya banyak dropshipper. Kalian meminta untuk menjadi dropshipper dia dan si supplier itu mengizinkan, berarti kalian harus respect sama supplier tersebut karena dia baik, berbaik hati dan buka untuk dropship. Jadi kalian harus tahu, dropshippernya itu nggak cuman kalian, ada yang lain teman-teman. Mungkin saja yang ordernya lebih banyak daripada kalian. Kalian ini yang baru memulai, jangan langsung kayak maunya diburu-buruin si supplier tersebut. Nanti yang ada, ya kalian di blacklist. So, apakah kalian adalah tipikal orang yang tidak sabaran? Coba komen. Anyway teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan yang nomor 2, ada baiknya teman-teman untuk like dulu video ini sebagai bentuk terima kasih dan apresiasi kalian, karena gua Rio Gandhi telah sharing ilmu ke kalian secara cuma-cuma atau secara gratis. Jadi gue cuma minta kalian untuk like dulu dan berikan komentar kalian. Ya kalau bisa di-share juga ya, cuman yang paling penting adalah like teman-teman. Yuk, like dulu yuk. Oke, next. Yang kedua adalah malas untuk update produk. Sebagai dropshipper, gue tahu banget dimana kita itu harus mengupload produk yang sudah disediakan sama supplier. Apabila si supplier tersebut punya 100 produk, kita harus upload 100 produk tersebut. Kalau misalnya supplier tersebut punya 500 produk aktif, kita juga harus mengupload 500 produk aktif tersebut. Ya kalau mau, sebisa mungkin ya diupload semua. Ya karena kan jangan menutup kemungkinan produknya terjual ya teman-teman ya. Nah kalau misalnya tipikal kalian ini adalah males teman-teman ya, tidak mau upload produk, kayak nggak mau update, otomatis kalian ini nggak cocok jadi dropshipper. Karena dropshipper itu harus rajin update produk dari supplier. Seperti yang gue bilang, dropship itu merupakan bisnis dengan resiko yang rendah. Karena resikonya rendah, modalnya juga rendah. Jadi yang dibutuhkan apa? Yang dibutuhkan itu adalah niat dan konsisten. Konsisten dalam mengupload, konsisten dalam membuat promo. Niat teman-teman, yang penting tuh niat. Lalu kalau misalnya kalian malas untuk update produk baru, upload produk baru, atau bahkan ketika kalian buka toko udah malas untuk upload produk, gimana mau jadi dropshipper? Itu udah nggak cocok banget sama kalian. Teman-teman, upload produk itu capek teman-teman.
itu nggak memakan waktu cuman 1 menit, 2 menit, atau 5 menit, itu enggak. Kalau misalnya kalian bener-bener upload produk dengan benar, itu bisa makan waktu 10-15 menit. Itu satu marketplace. Kalau misalnya teman-teman bisa menghandle, udah terbiasa banget, mungkin makan waktu 7-8 menit. Tapi kalau misalnya teman-teman di sini itu upload marketplace yang ada banyak, lebih dari 1 atau lebih dari 2, itu akan memakan waktu 10-20 menit lah untuk satu produk, untuk mengupload semua marketplace. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini males, kayaknya nggak cocok. Apalagi kalian adalah tipikal yang bekerjanya itu di front end, nggak cocok di back end. Karena kalau kita ngupload tuh kita harus fokus di depan komputer atau di depan laptop atau di depan handphone. Kalian fokus untuk upload. Mungkin kalian bisa dengerin lagu atau mungkin sambil ngopi, sambil nyemil, tapi fokus untuk upload. Itu bisa makan waktu ya 10-15 menit teman-teman. Ya kecuali kalian punya admin ya, tapi gue rasa nggak mungkin dan sayang banget kalau misalnya kalian ini pengen dropship di awal, baru mulai merintis, kalian udah hire admin. Mending uangnya dipakai untuk ditabung, lalu kalian bisa stok produk, dibandingkan harus bayar admin yang dimana kalian belum terlalu perlu. Karena kalian ini baru banget merintis. Toh sekalian juga kalian belajar gimana caranya upload, supaya nanti ketika kalian punya karyawan, kalian bisa ngajarin karyawan kalian. Tapi kan kita bisa pakai platform pihak ketiga untuk upload massal. Iya, gue sangat setuju teman-teman. Itu kita bisa upload massal. Cuman tetap aja kita harus koreksi teman-teman. Kita harus koreksi apakah ini judulnya udah tepat, deskripsi udah tepat. Kayaknya nggak mungkin banget kita terlalu copy paste. Itu udah nggak berlaku di zaman 2022 ini, apalagi di tahun-tahun selanjutnya. Itu udah nggak valid teman-teman, karena yang ada kalian bisa blunder. Yang ketiga, tidak multitasking dan tidak fokus. Sebagai dropshipper bisa dibilang kita harus multitasking. Gua dulu sebagai dropshipper itu bener-bener multitasking banget teman-teman, dan harus fokus. Emang multitaskingnya itu seperti apa? Kita harus upload produk sendiri, kita harus membuat promo kita sendiri, kita harus riset produk, kita harus chat customer, kita harus memfollow up supplier untuk melakukan pengiriman, kita harus proses orderan. Pokoknya banyak hal, belum lagi kita harus pembukuan supaya lebih valid. Dimana kita baru-baru memulai bisnis, kita punya yang namanya pembukuan supaya kita tahu nih kira-kira kita profit berapa, lalu produk yang terjual tuh berapa, dan apa aja jenisnya. Itu penting banget, jadi kita harus multitasking banget ya teman-teman. Banyak banget dropshipper yang gagal karena tidak fokus dan tidak multitasking. Kenapa gue bisa bilang begitu? Banyak sekali subscriber gua, followers gua, atau mungkin teman-teman gua yang ingin mencoba dropship karena dia tidak fokus, dia tidak multitasking, akhirnya tokonya berantakan dan akhirnya tidak lanjut lagi. Jadi gue bisa bilang dropshipper tuh banyak yang gagal juga teman-teman. Ya balik lagi, karena apa-apa kita harus melakukannya atau mengerjakannya sendiri karena kita tidak punya karyawan. Dan sekali lagi, kalau misalnya kalian punya modal yang lebih, silakan hire karyawan. Tapi gue akan lebih menyarankan untuk kalian memahami dulu supaya kalian tahu rasanya. Supaya ketika kalian ajarin karyawan kalian sudah tahu. Tapi kan sayang sekali ya kalau misalnya menurut gua teman-teman, kalau kalian langsung hire karyawan, karena mending modalnya bisa dipakai untuk hal yang lain. Kecuali kalian tuh udah punya kerjaan yang lain dan punya pendapatan yang lebih besar, dropship ini pengen dijadiin sampingan dan mungkin saja akan menjadi besar nantinya, boleh saja hire karyawan. Tapi yang baru merintis dan tidak terlalu banyak modalnya, atau mungkin ini bisnis pertama kalian, well, gua rasa gak cocok untuk kalau misalnya kalian langsung hire karyawan. Jujur aja waktu awal-awal gue dropship, kepala gue lumayan pusing, lumayan, ya pokoknya banyak hal yang harus gue lakukan sendiri dan wah gila banget. Apalagi gue dulu itu sambil bekerja teman-teman sebagai full timer. Itu kayak bener-bener memakan waktu banget. Kepala gue penuh banget, tapi karena gue bisa fokus, gue bisa melewati hal-hal tersebut, gue konsisten, dan akhirnya ternyata gue bisa sampai di titik sekarang. Ya terbukti kalau gue sekarang bisa stok produk gue sendiri. Lama-lama gue udah mulai terbiasa, dan bahkan pekerjaan-pekerjaan yang sulit pun gue bisa kerjakan dengan mudahnya. Jadi sebenarnya itu semua adalah proses dan waktu kalian untuk belajar, supaya kalian lebih memahami gimana caranya jualan di marketplace, secara dropship, resell, impor, dan sebagainya. Nah guys, itu adalah 3 hal atau 3 alasan yang membuat kalian tuh tidak cocok menjadi dropshipper. Apakah hal tersebut bisa ditangani? Tentu saja bisa ditangani, karena sifat orang itu bisa berubah-berubah setiap waktu teman-teman. Apalagi kalau misalnya berubah menjadi lebih baik ya, itu akan jauh lebih bagus teman-teman. Jadi gue bisa bilang ini semua bisa terpatahkan kalau misalnya kalian ini benar-benar orang yang serius dan sifat kalian juga berubah, jadi lebih pengen berjuang, motivasinya tuh tinggi, self burningnya tuh tinggi banget teman-teman. Jadi kalian bisa mengubah itu semua, dari tadinya malas jadi nggak malas, gak multitasking jadi multitasking, dari yang tadinya kurang fokus menjadi lebih fokus. Ya, itu semua bisa berubah. Jadi gue bisa bilang kalau misalnya sebagai dropshipper itu harus kuat mental juga teman-teman. Oh ya, satu lagi, tidak malas juga ya. Ingat, kita tidak terlalu membutuhkan modal.
kita hanya membutuhkan yang namanya niat dan konsisten saja, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian memiliki ketiga hal yang tadi gue sebutkan, lebih baik kalian berubah dan lebih semangat. Tapi bukannya ada baiknya juga teman-teman di sini menonton video gue supaya teman-teman di sini juga lebih semangat. Karena terkadang gue tahu banget lingkungan kita itu tidak ada yang membuat kita semangat. Jadi teman-teman di sini gue bisa bilang gue akan membantu kalian lewat digital supaya kalian lebih semangat, lebih termotivasi, teman-teman. Jadi yuk semangat bareng karena kita harus sukses sama-sama. Tim Cuan Rio tuh harus bisa berkembang, teman-teman. Ya sebenarnya lebih dari 3 hal sih, teman-teman. Cuman gue rasa ketiga hal ini cukup fatal. Jadi kalau misalnya kalian punya ketiga hal ini, akan lebih baik kalau kalian ubah pelan-pelan mulai dari sekarang. Kalau tadi gue sempat menyebutkan dropshipper itu banyak yang gagal, itu sangat betul. Tapi bukan berarti kalian tuh nggak bisa, teman-teman. Itu bisa banget, karena siapa? Karena terbukti orang yang di depan kalian. Gue Rio Gandhi dari tadinya dropshipper dan kerja kantoran, sekarang bisa mempunyai produk gue sendiri dan fokus kepada jualan gue pribadi, bukan dropship lagi. So, jadi segera ubah mindset kalian dan pola pikir kalian, tetap semangat dan ya, kalian pasti bisa. Gue akan selalu support kalian dan anyway teman-teman, sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasi supaya kalian gak ketinggalan video-video baru dari gue. Dan jangan lupa untuk join grup Telegram gue, linknya di deskripsi. Dan kalau misalnya mau beli digital course gue, bisa ke desti.store/riogandhi. Semoga video ini dapat bantu kalian dan menambah wawasan kalian dan semangat kalian juga. Rio Gandhi, peace out.